Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian dengan NIM 2121096. Saya dari kelas PAI 1C. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keminangkabauan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dan falsafah hidup orang Minangkabau. Materi kita yang pertama yaitu Tambo alam dan adat Minangkabau. Tambo itu sendiri bukan hanya sekedar warisan peradaban orang Minangkabau, tetapi tambo ialah rumusan dari pengetahuan Minangkabau yang disampaikan melalui tutur kata dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dalam penyampaiannya. Tambo itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu tambo alam dan juga tambo adat Minangkabau. Tambo alam, menurut Tuanku Muhammad Zahar, tambo alam Minangkabau adalah rumusan kajian alam semesta, dan untuk memahaminya dibutuhkan berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, sehingga kita mampu menganalisa dan mengurai isi di dalamnya. Dan tambo yang kedua ialah tambo adat Minangkabau. Adat di Minangkabau terdapat dalam 4 bagian, yaitu adat nan sabana adat, adat nan di adaian, adat istiadat, dan yang terakhir adat dan taradai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu wilayah geografis Minangkabau. Minangkabau meliputi daratan Sumbar, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan di Malaysia. Itu adalah bagian geografis dari Minangkabau. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu filsafat orang Minangkabau. Kita, orang Minangkabau, tidak menemukan satupun karya filsafat yang berbentuk buku di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Tetapi masyarakat Minangkabau mempunyai khazanah ataupun kekayaan budaya yang sangat kompleks. Dan budaya tersebut dapat kita pastikan itu adalah merupakan hasil pemikiran orang ataupun kelompok sejak ratusan tahun silam yang telah dibawa sampai waktu ke waktu sampai saat kita sekarang ini. Artinya filsafat Minangkabau tersebut ada, tetapi tidak tertulis di kertas maupun media lainnya karena kuatnya budaya tersebut yang disampaikan secara lisan ke lisan, dan budaya tersebut mengalir dari generasi ke generasi. Orang Minangkabau sangat terkenal dengan filsafatnya karena setiap kata-kata budaya tersebut disampaikan dalam kandungan makna yang begitu luar biasa. Salah satunya yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dalam artian segala adat Minangkabau ini disandikan atas syariat Islam, dan syariat tersebut bersumberkan dari kitab Allah yaitu Al-Quran. Bukan hanya itu, banyak sekali filsafat orang Minangkabau yang mengandung arti yang luar biasa. Baik, kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu nilai-nilai dasar adat Minangkabau. Yang pertama yaitu pandangan terhadap hidup. Seperti ungkapan orang Minangkabau, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan balang, dan manusia mati meninggalkan amu. Dalam artian, manusia hidup di dunia ini bukan seperti hewan yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi kita memikirkan bagaimana kedepannya, generasi kita ke depan. Seperti ungkapan Minangkabau, hidik bajaso, mati bapusako. Yang kedua, pandangan terhadap kerja. Seperti ungkapan Minangkabau, kayu hutan bukan andaleh, elok dibuek kalamari. Tahan bahujan, berani bapaneh, baitu orang mencari rezeki. Jadi orang di Minangkabau mencari rezeki tahan hujan dan tahan panas. Apapun keadaannya, rezeki harus tetap dicari. Yang ketiga, pandangan terhadap waktu. Seperti ungkapan Minangkabau, duduk marawik ranjau, taga meninjau jarak.
dalam artian bagaimanapun keadaan kita tidak membuang-buang waktu. Seperti seorang prajurit ketika dia duduk, dia akan membuat sebuah ranjau ataupun jebakan yang ketika dia berdiri dia akan meninjau jarak bagaimana musuhnya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Yang keempat, hakikat pandangan terhadap alam. Sesuai ungkapan Minangkabau, indak lapu ade paneh, indak lakang hujan. Dalam artian selagi alam ini masih ada, maka alam ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sampai hari kiamat tiba. Dan yang kelima, pandangan terhadap hidup sesama. Orang Minangkabau ini lebih suka hidup dalam kebersamaan ataupun kekeluargaan. Sesuai ungkapan Minangkabau, yaitu duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Jadi apapun kondisinya, orang Minangkabau ini senantiasa bekerja sama dan sama di dalam pandangan hukum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu sistem adat Minangkabau. Ada 3 sistem kelarasan adat di Minangkabau. Yang pertama, Koto Piliang, kedua, Bodi Caniago, dan yang ketiga, Lareh nan Panjang. Pertama, Lareh Koto Piliang. Dirumuskan oleh Datuk Katumangguangan, di mana sistem pemerintahannya bersifat otokrasi, yaitu sistem kepemimpinan diturunkan secara turun-temurun. Lalu ungkapan adatnya yaitu maneteh dari langi, batanggananya bajanjang turun. Yang kedua, Lareh Bodi Caniago, yang dirumuskan oleh Datuk Parpatiah dan Sebatang, di mana sistem pemerintahnya itu sistem demokrasi. Dan yang ketiga, Lareh nan Panjang, dipimpin ataupun dirumuskan oleh Datuk Bandaro Kayo. Tugasnya menjadi juru damai sekiranya terjadi perpecahan ataupun perselisihan antara Lareh Koto Piliang dan Lareh Caniago. Seperti ungkapan adat Minangkabau, bahwasanya Lareh nan Panjang ini yaitu pisang sikale-kale utan, pisang simbatu dan bagatah. Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah. Baik, sampai disinilah penyampaian materi tentang sejarah dan falsafah hidup orang Minangkabau. Saya Dina Felian dengan NIM 2121096. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.